Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama lengkap saya Arman Seranding dengan NIM 2019-008321. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia ini berada di atau alamatnya di Jalan Muhammad Tamrin nomor 2, Manteng, Jakarta Pusat JK 10310. Dan bagian berikutnya berkaitan dengan sejarah Bank Indonesia. Kembali di era pemerintahan Hindia Belanda, Desa Bank didirikan tepatnya pada tahun 1828. Desa Bank bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Kira-kira satu abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsinya dan perannya Desa Bank. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia saat itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi wewenang untuk melakukan fungsi bank komersial sebagaimana pendahuluannya. 15 tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang isinya mengatur tentang tugas serta kedudukan Bank Indonesia. Undang-undang ini tentunya juga sebagai pembeda atas bank-bank lainnya yang melakukan fungsi komersial. Setelah diterbitkan undang-undang tersebut, Bank Indonesia juga memiliki tugas tambahan yang membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1999, Bank Indonesia memasuki era baru dalam sejarah sebagai bank sentral independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Setelah beberapa amandemen undang-undang, Bank Indonesia dilakukan. Pertama, pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan konsentrasi pada aspek penting yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang bank. Amandemen selanjutnya yaitu pada tahun 2008, ketika pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dalam perubahan tersebut ditegaskan bahwa Bank Indonesia juga berperan sebagai bagian dari upaya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Perubahan undang-undang tersebut ditujukan untuk mewujudkan ketahanan perbankan secara nasional untuk menanggulangi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap layanan jangka pendek dari Bank Indonesia. Dan bagian berikutnya berkaitan dengan produk-produk Bank Indonesia. Yang pertama itu berkaitan dengan kredit. Kredit merupakan dana yang sudah ditarik dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dan bagian kedua berkaitan dengan tentang transfer. Transfer itu jasa bank yang memberikan layanan pengiriman uang antar rekening maupun antar bank atas permintaan nasabah kepada penerima di tempat lain. Bagian berikut itu Safe Deposit Box. Safe Deposit Box ini merupakan jasa yang ditawarkan kepada nasabah dalam bentuk penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga. Bentuk deposit box itu seperti ini ya squad. Safe deposit box disediakan oleh bank, bisa digunakan untuk menyimpan emas atau surat-surat berharga. Dan yang keempat, bank card. Bank card merupakan kartu yang dikeluarkan bank bagi nasabahnya sebagai alat pembayaran. Ada beberapa kartu yang diterbitkan oleh bank seperti kartu kredit, kartu debit, dan kartu uang elektronik. Dan bagian berikut berkaitan dengan pelayanan di Bank Indonesia. Yang pertama, pelayanan kas dalam kantor. Pelayanan penukaran uang rupiah dilakukan di seluruh satuan kerja kas Bank Indonesia, yaitu di 45 kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia. Waktu pelayanan penukaran uang oleh Bank Indonesia pada umumnya ditentukan jadwalnya pada hari-hari tertentu yang dimulai dari pukul 9 sampai pukul 11.30 waktu setempat. Pada periode menjelang Hari Raya Keagamaan, Bank Indonesia melakukan pelayanan penukaran setiap hari kerja. Pelayanan penukaran uang meliputi penukaran uang layak edar atau uang tidak layak edar dengan uang yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lain, serta penukaran uang yang telah dicabut dalam ditarik dan pengedaran yang masih berlaku masa penukarannya. Dan bagian kedua itu layanan kelas keliling. Pelayanan kas keliling dilakukan oleh kantor pusat dan hampir seluruh kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia, baik yang berlokasi di pusat-pusat keramaian seperti pasar, pemerintah, dan juga perguruan tinggi, maupun kerjasama dengan institusi lain seperti dengan PT Kereta Api Indonesia dengan menyelenggarakan kegiatan kas keliling di stasiun KA.
Kegiatan kas keliling juga dilakukan oleh Bank Indonesia di wilayah terpencil dan terdepan Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Sosial serta dengan TNI Angkatan Laut. Dan yang bagian berikut, layanan kas titipan. Untuk memenuhi kebutuhan uang tunai, terutama di daerah terpencil, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Bank Umum dan beberapa provinsi di Indonesia untuk melakukan kegiatan kas titipan. Sampai dengan bulan Agustus tahun 2017 terhadap 86 lokasi layanan kas titipan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan beberapa bank umum. Dan bagian berikut, layanan penjual UKR atau uang rupiah khusus. Dalam rangka menandai suatu era baru dalam pengeluaran seluruh pecahan uang rupiah kertas sebagai mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang serta upaya dalam mengembangkan kegiatan numismatika di Indonesia. Bank Indonesia menerbitkan uang rupiah khususnya URK atau uang rupiah khusus dalam bentuk bersambung. Bagi masyarakat yang berminat untuk mendapatkan URK tahun 2016 dapat memperolehnya di seluruh kantor Bank Indonesia yang mempunyai fungsi pengelolaan uang rupiah dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama itu, masyarakat dapat datang langsung ke loket kas kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu, pembelian tidak dapat diwakili dan wakil membawa identitas diri atau KTP asli yang bersangkutan. Yang kedua itu, pembelian hanya dapat dilakukan satu kali untuk setiap pemilik KTP. Dan yang ketiga itu, masyarakat hanya dapat memiliki satu buah URK tahun 2016. Mengingat jumlah yang diterbitkan terbatas, maka pelayanan akan dijaga berdasarkan prinsip persamaan lebih awal akan dilayani lebih dahulu. Yang berikut itu alur pembelian URK tahun 2016 di loket kas kantor Bank Indonesia sebagai berikut. Yang pertama itu, pembeli mengambil nomor antrian kemudian menunggu dipanggil untuk menunjukkan nomor antri dan KTP asli. Dan yang bagian kedua itu, pembeli mengisi formulir pembelian URK yang telah disediakan. Yang ketiga, pembeli menyetorkan uang pembelian URK beserta pajak pembeliannya dengan uang pas. Pembelian menunggu URK di tempat yang telah disediakan. Dan berikut, pembelian dipanggil ke loket untuk menerima URK. Yang berikut, pembeli memeriksa kondisi URK dan kemasan URK serta kesesuaian nomor seri USK dengan sertifikat sebelum meninggal loket. Dan kita lihat ada foto kegiatan pelayanan Bank Indonesia. Kemudian komentar saya berkaitan dengan Bank Indonesia. Menurut saya, Bank Indonesia pelayanan terbaik karena bank memberikan pelayanan baik dengan mendatangi langsung ke nasabah, dan bank ini juga sangat membantu perekonomian yang ada di Indonesia dengan memberikan kesempatan untuk para UMKM pinjaman. Bank Indonesia menyediakan pecahan rupiah dan bisa melakukan penukaran uang yang rusak. Salam, sekian dan terima kasih.